Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Brilliance, kembali lagi di podcast Brilliant, podcastnya Semansa Family. Oke Brilliance, kali ini kembali lagi bersama saya Sasa selaku host, dan di sini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6, Bapak Dr. Andes Sunarno, Magister Pendidikan. Monggo Bapak untuk menyapa para Brilliance. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan podcast Brilian ya. Podcastnya SMA Negeri 1 Sragen. Iya. Silakan Mbak Sasa. Baik, dan kita juga didampingin oleh bu guru tercinta kita, Bu Evi Sujayanti. Baik, Brilliance, mungkin kita ingin menyapa-nyapa dulu dengan Bapak Sunarno yang telah jauh dan roadshow dari berbagai sekolah yang ada di wilayah Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri untuk membina tiap sekolah. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Bu Evi juga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Bagaimana Bapak perasaannya telah tiba di SMA Negeri 1 Sragen dan menjalankan seminar yang baru saja selesai ini? Baik, hari ini saya bergembira luar biasa karena bisa bersilaturahim khususnya dengan Bapak Ibu guru SMA 1 yang memang luar biasa, dan kesempatan kami bisa memberikan motivasi ya Bu ya. Iya, motivasi yang bermanfaat untuk Bapak Ibu guru dan barangkali nanti beberapa saat nanti kepada murid-murid juga. Ya. Luar biasa sekali Bapak. Baik, selaku Kepala Cabang Dinas nih Bapak tentunya sudah melihat berbagai kriteria dari sekolah-sekolah. Nah, menurut Bapak sendiri kriteria sekolah yang ideal itu yang bagaimana ya Pak? Baik, jadi sekolah itu sebenarnya kan sekolah itu dalam rangka menyiapkan pribadi anak-anak diantarkan menjadi dewasa. Jadi di sini dewasa, tujuannya itu adalah dewasa. Jadi apa perbedaan antara anak-anak dan dewasa? Kalau anak-anak itu hanya bisa berpikir diri sendiri. Coba jenengan Mbak Sasa kalau punya adik 3 masih kecil gitu, jangan kasih mainan 1, bisa nggak? Ini nanti suruh gantian itu bisa nggak? Nggak bisa, karena anak-anak itu hanya berpikir tentang diri sendiri. Maka menikah itu nggak boleh anak-anak menikah itu. Yang boleh menikah itu adalah orang dewasa. Kenapa? Orang dewasa itu bisa mikir orang lain. Jadi orang bisa. Jadi sesungguhnya sekolah itu juga membersamai mengantarkan anak-anak menjadi orang dewasa. Yang tentunya mandiri seperti yang diutarakan Ki Hajar Dewantara ya Pak. Jadi mandiri, bisa menerima kedatangan orang lain. Jadi kan contohnya menikah tadi, menikah itu harus bisa mikir orang lain. Kenapa? Kan ada pasangan hidup kita yang harus kita pikirkan. Jadi kalau ada orang yang umurnya sudah tua tapi masih memikir diri sendiri, sesungguhnya dia anak-anak. Jadi anak-anak aja tapi berwajah tua gitu ya. Jadi tua itu sebuah keniscayaan, tapi dewasa itu adalah sebuah pilihan. Masya Allah, luar biasa sekali ternyata dewasa dan anak-anak sekolah bertujuan untuk mendewasakan anak-anak begitu. Betul, ya Pak. Baik, setelah perjalanan tadi Bapak dari gerbang, berjalan menuju koridor, melihat taman, ruang kelas, dan proses KBM. Menurut Bapak, SMA Negeri 1 Brilian itu apakah sudah memenuhi kriterianya gitu? Baik, jadi SMA itu bisa dikatakan baik, itu setidaknya itu ada 3 P. Mungkin baru bagi Mbak Sasa ini. P yang pertama adalah penampilan. Jadi sekolah yang baik itu adalah sekolah yang memiliki penampilan baik. Nah, seperti SMA 1 Sragen ini menurut saya itu penampilannya sangat baik ya. Penampilan baik. Jadi penampilan sekolahnya juga baik, penampilan Bapak Ibu gurunya juga luar biasa baik, penampilan anak-anak juga baik juga. Nah, itu berarti sudah memenuhi P yang pertama. Nah, P yang kedua adalah sekolah yang baik itu memiliki pelayanan yang baik. Jadi penampilan, terus yang kedua adalah pelayanan. Pelayanan yang baik itu ya pelayanan macam-macam, terutama adalah pelayanan pembelajaran. Jadi kalau sekolah itu sering jam kosong itu berarti pelayanannya jelek ya. Nah, jadi perlu terutama pelayanan pembelajaran. Maka di sini
Bu Evi di sini sebagai Wakasek Kurikulum bertanggung jawab sekolah bisa menyelesaikan pembelajaran dengan pelayanan terbaik. Maka di sini guru pendidikan itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Itu artinya pembelajaran dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya sesuai dengan minat anak-anak. Jadi nomor 2 adalah termasuk ikon pelayanan itu adalah perpustakaan. Nah, perpustakaannya ketika sudah baik ya berarti termasuk pelayan baik. Pelayanan yang lain adalah kantin siswa. Itu juga simbol pelayanan. Nah, saya lihat lumayan ya kantin siswanya sudah agak ya belum ideal tapi sudah lumayan panjang luas ya. Gitu. Terus kemudian simbol ikon pelayanannya juga parkir sepeda motor siswa. Nah, ini kan parkirnya sudah baik juga toh. Iya, Pak, betul. Jadi kan ada sekolah-sekolah yang tidak ada tempat parkirnya. Jadi kemudian perpustakaannya sak-sae atau kemudian itu berarti pelayanan itu kurang baik. Tapi insya Allah sama satu Sragen pelayanan juga termasuk baik gitu ya. Nah, yang ketiga adalah prestasi. Nah, jadi gampang ya 3P. Penampilan, pelayanan, prestasi. Nah, prestasi sesungguhnya ketika sekolah sudah memiliki penampilan yang baik dan memberikan pelayanan terbaik, prestasi itu pasti juga baik. Ya, pasti juga baik. Nah, prestasi itu kan luas ya, ada prestasi akademik, ada non akademik. Bahkan sekolah yang bisa memberikan pelayanan yang baik itu udah sekolah berprestasi namanya. Gitu ya Mbak ya. Nah, kemudian yang berikutnya kemajuan sekolah itu ada ikon-ikon yang menempel, termasuk SMA 1 Sragen itu kan sekolah adiwiyata mandiri. Jadi adiwiyata paripurna itu berarti simbol bahwa sekolah ini punya tempelan yang baik. Ya mungkin ada yang lain sekolah apa? Adi Pangastuti juga ya. Ya, Ayurkut, berintegritas, siaga kependudukan. Ya, itu adalah tempelan-tempelan pada sekolah yang menunjukkan kebaikan atau keberhasilan sekolah tersebut. Maka sekolah yang banyak tempelannya itu berarti sekolah itu baik. Luar biasa sekali. Jadi sudah termasuk ya Pak. Berarti kita sudah masuk ya. Iya, sudah berhasil ya Bu Evi. Iya. Termasuk Bu Evi kan sebagai koordinator kurikulumnya yang telah mengemas kurikulum dengan baik mungkin, dibuat moving class, tidak ada jam kosong, tapi diganti dengan tugas-tugas yang mungkin dapat dikerjakan siswa Bapak. Siap, ya. Baik Bapak, mungkin ada pesan atau hal yang ingin disampaikan untuk para Brilliance, Bapak Ibu guru dan juga tenaga pendidik? Baik. Kayaknya saya rangkumkan materi pembinaan Bapak Ibu guru tadi ya. Iya, Pak. Ya, jadi di materi pembinaan Bapak Ibu guru tadi materi saya adalah menjadi orang sukses ya. Jadi orang sukses. Semua orang kalau ditanya pasti pengen. Mbak Sasa kalau pengen hidup sukses apa enggak? Iya, pengen. Sukses ya. Jadi semua orang kalau ditanya pengen sukses. Nah, tapi banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara sukses hidupnya itu. Jadi di dalam kesempatan yang baik ini saya sampaikan. Jadi sukses atau gagal seseorang itu sebenarnya menentukan satu, yaitu pola pikir, pola pikir atau mindset. Maka orang yang punya pola pikir sukses, dia akan sukses. Tapi kalau orang punya pola pikir gagal, dia akan gagal. Nah, dalam kenyataannya, dalam kehidupan di dunia ini ternyata banyak orang gagal hidupnya. Ya, padahal kalau ditanya pengen sukses. Nah, kenapa? Dia tidak belajar. Ya, dia tidak belajar bagaimana hidup sukses. Jadi, pola pikir itu ada dua tadi ya. Pola pikir sukses sama pola pikir gagal. Namanya banyak ya. Dalam istilah Inggrisnya itu growth mindset, sama fixed mindset. Pintar sekali, sudah kenal ya. Sudah Pak. Jadi orang walaupun miskin, tapi kalau dia growth mindset, tunggu dia akan kaya nanti. Nah, jadi tapi orang yang kaya raya banyak warisan yang banyak dari orang tuanya, tapi kalau dia pola pikirnya itu fixed mindset atau mindset miskin ya, maka tunggu beberapa saat dia akan miskin nanti ya. Jadi keadaan kita itu tergantung mindset kita. Jadi itulah kemudian saya akan sampaikan rangkumannya. Jadi yang membedakan orang yang growth mindset sama fixed mindset ini saya sampaikan dulu. Ini arti penting daripada growth mindset. Mbak Sasa kalau nanti misalnya ini kemarin di UGM ya, di Universitas Gadjah Mada 3 tahun berturut-turut itu materi ospek mahasiswa baru itu adalah growth mindset, membangun pola pikir growth mindset. Karena apa? UGM menyadari bahwa growth mindset itu penting karena mahasiswa UGM itu nanti kalau sudah lulus dia akan menjadi orang sukses kalau pola pikirnya growth mindset. Nah, dalam suatu yang baik itu saya sampaikan perbedaan antara growth mindset sama fixed mindset. Perbedaan antara mental kaya sama mental miskin. Perbedaan antara mental juara sama mental pecundang. Perbedaan antara mental
sukses sama mental gagal. Nah, orang yang bermental sukses itu segala sesuatu, itu yang pertama ya, segala sesuatu akan dianggap sebagai apa, Bu? Peluang. Nah, dianggap peluang. Jadi apapun jadikan peluang, dianggap sebagai peluang. Tapi orang yang bermental gagal, segala sesuatu itu akan dianggap sebagai masalah. Nah, iya. Jadi kalau jadikan masalah buat lo. Nah, jadi apa-apa masalah itu mental gagal. Nah, harusnya nggak masalah. Jadi jadikan juga Mbak Sasa misalnya harus memandu podcast ini, ya ini peluang. Iya, peluang. Peluang bisa mewawancari Pak Kacapdin kan gitu ya. Suatu kebanggaan sekali, Pak. Iya, jadi peluang. Kan mungkin ada teman yang suruh jadi ini podcast memandu, jangan saya, saya nggak berani ya. Jadi apa itu masalah tadi ya? Iya, nah, itu dia mental gagal. Nah, tapi selesai apapun jadi peluang. Jadi apapun jadi peluang. Maka tidak ada masalah. Termasuk ketika mendapatkan masalah itu orang yang bermental sukses itu dia tidak merasa dapat masalah. Yang dia dapatkan adalah peluang. Nah, ya peluang. Nah, jadi kenapa orang yang menjadikan segala sesuatu jadi peluang itu dia akan sukses? Karena di dalam kata peluang itu terdapat kata uang. Betul tidak? Iya, peluang, uang. Peluang. Nah, jadi yang penting dari kata peluang itu adalah uang. Iya. Maka uang itu dicari setiap orang. Maka orang itu sukses ketika menjadikan apapun jadi peluang. Berbeda. Iya, berbeda orang yang bermental gagal. Orang yang bermental gagal apapun itu dijadikan masalah gitu. Jadi kata salah. Nah, di dalam kata masalah terdapat kata salah. Nah, salah itu semua orang kan tidak mau. Iya, maka dia yang menjadikan kata masalah itu ya dia bermental gagal. Itu jadi yang pertama ya. Jadi apapun, nah, maka hati-hati jangan sampai jadikan masalah. Apapun nggak masalah, ya. Nah, jadi sekolah di sini ya nggak masalah, sekolah tempat lain ya nggak masalah. Jadi ya, jadi apapun tidak ada masalah. Jadi misalnya nanti pulang harusnya mau makan ternyata belum siap makanan, nggak masalah, ya, nggak masalah. Jadi itu. Nah, perbedaan yang kedua itu kalau punya uang. Itu kalau orang yang bermental sukses itu, maka uangnya itu diinvestasikan. Dan investasi terbaik itu adalah lahir ke atas. Ya, punya uang, belikan buku, dipelajari, kita jadi pinter. Iya, punya uang, dibelikan kuota, kita belajar pakai internet. Ya, ya, kita punya uang, belikan kuota untuk ChatGPT misalnya, ya kan? Nah, jadi kita pengen apa saja, jadi mengerjakan soal apa jadi bapak ibu guru itu sebenarnya dia bisa tanya dari ChatGPT, iya, ya kan? Nah, betul kan? Betul. Nah, ChatGPT itu juga ada yang gratis, tapi ada yang bayar juga. Tapi kalau yang gratis itu jelek. Iya, jelek. Ya, karena gratis. Ya segala sesuatu kalau gratis itu jelek. Yang bagus itu yang bayar. Yang bagus lagi yang bayarnya mahal. Ya, karena sesungguhnya kita bayar itu adalah kita berinvestasi, betul ya? Iya, Pak. Betul. Nah, orang yang bermental gagal kalau punya uang itu dihambur-hamburkan. Pengen beli makanan itu, pengen nyoba ini, pengen sepatu mahal, pengen ini dan seterusnya. Akhirnya ya, maka itu adalah bermental gagal. Itu beda yang kedua. Beda yang ketiga, orang yang bermental sukses itu adalah bawaannya adalah proaktif. Ya, proaktif. Jadi apa-apa aktif, ya. Nah, ada informasi ini bertanya, ya. Kemudian kalau tidak tahu bertanya lagi. Jadi bertanya, belajar itu proaktif. Jadi orang bermental sukses. Nah, orang yang bermental gagal itu bawaannya itu pasif. Pasif menunggu nanti yang lain gimana, itu bermental gagal. Nah, gitu. Jadi growth mindset. Ingat ya Mbak Sasa ya, growth mindset. Dan saya yakin Mbak Sasa nanti bermental growth mindset sehingga nanti masa depannya sukses. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, itulah rangkuman dari Bapak Sunarno yang disampaikan saat webinar tadi yang dapat teman-teman ambil nih hikmah dan amanahnya para Brilliance. Baik Pak, saya juga dengar-dengar nih katanya setiap Bapak mengisi webinar atau mengisi seminar seperti itu, Bapak sering menyelipkan cerita-cerita yang penuh dengan inspiratif, yang memotivasi, apalagi Bapak sebagai pemimpin yang mungkin dapat memotivasi para Brilliant yang ada di informasi dari Pak Guru ya. Iya Pak. Betul sekali. Jadi orang yang termasuk ya orang yang sukses itu orang yang bisa belajar dari apapun. Jadi apapun itu adalah gurunya, ya. Apapun adalah sumber belajarnya. Maka apapun itu kalau kita mau belajar itu adalah memberi pelajaran bagi kita. Jadi ya contohnya misalnya ya yang
yang karena ditanya saya jadi contohnya ya. Iya, Contohnya saya bagi anak-anak ya SMA ya khususnya itu ya. Ini kan dia nanti mau kuliah. Iya, Pak. Kemudian dia pengen mendapatkan masa depan yang cerah dan seterusnya. Tapi banyak anak-anak yang tidak tahu caranya gitu ya. Dia hanya mengikuti temennya dan lain sebagainya. Ada kata-kata hari ini yang penting diperhatikan ya. Jadi dunia itu menunjukkan keseimbangan. Jadi dunia itu menuju keseimbangan. Siapa yang mengambil jalan susah, maka dia akan dapat kemudahan di masa depannya. Tapi siapa yang mengambil jalan mudah, maka dia akan mendapatkan kesusahan di masa depannya. Jadi kalau misalnya Mbak Sasa, dia ada misalnya anak SMA, itu mengambil jalan mudah ya, misalnya tiap hari hanya TikTokan 8 jam, nonton film Korea, Netflix dan seterusnya ya. Nah, itu kan mengambil jalan mudah, jalan enak. Maka tunggulah, dia tidak punya masa depan kecuali masa depan yang suram. Tetapi anak-anak yang sekarang itu mengambil jalan susah, ya toh, menata hidupnya, dia bangun pagi sebelum subuh, dia ambil air wudhu, sholat sunnah, kemudian dia membantu orang tua, kemudian dia belajar, kemudian dia ke sekolah sungguh-sungguh, pulang sekolah belajar dan lain sebagainya, menata hidupnya dengan baik, dengan budaya hidup yang sehat, maka anak ini mengambil jalan susah. Nah, kalau anak mengambil jalan susah ini, maka tunggulah masa depannya akan cerah. Tidak hanya cerah ketika dunia dia sukses, kaya raya ya, bahagia, tetapi dia juga akan masuk surga. Jadi ya, nah, kita bisa belajar dari anak kerang. Ya, anak kerang. Udah pernah dengar belum? Belum. Wow, belajar dari anak kerang. Jadi di suatu saat itu ada kisah anak kerang yang ada di seberang lautan, yang ribuan anak kerang itu bercengkerama dengan satu induknya atau ibunya gitu ya. Nah, tiba-tiba ada badai yang menerpa wus gitu. Pada saat itu ada satu anak kerang yang sedang membuka katupnya. Tahu kerang ya, tahu ya? Iya, yang bisa membuka gitu ya. Iya. Nah, ketika dia membuka katupnya, itu ada satu pasir butir ya, satu butir pasir yang masuk ke badan anak kerang tersebut. Iya, ke dalamnya. Dan anak kerang itu kan tubuhnya lembut. Akhirnya pasir itu menusuk. Sakit kan? Sakit. Makanya anak kerang itu marah kesakitan. Sakit mah. Mama kerang maksudnya itu ya. Nah, dia sambat sama mama. Nah, mama kerang itu seperti mama-mama yang lain, seperti Bu Fisika itu. Nah, sabar ya nak, kita ini makhluk kerang, kita nggak punya tangan seperti manusia yang dengan mudah mengambil pasir itu. Tahan saja nak, barangkali nak sakitnya akan reda. Tapi sakit mah. Nah, maka ada kata mengerang ya, dalam bahasa Indonesia ada kata mengerang ya. Nah, itu sesungguhnya inspirasinya adalah anak kerang yang sedang sakit tadi. Nah, selama ini kan pada kata mengerang itu kan pasti kesakitan. Jadi mengerang itu inspirasinya dari anak kerang yang sedang kesakitan karena tertusuk pasir tadi. Nah, ternyata secara biologis itu ya, ternyata anak kerang yang mengerang tadi itu ternyata dari dalam tubuhnya itu keluar lendir yang membasahi pasir tersebut, yang lama-lama membalut pasir tersebut, nah, menjadi bola yang kecil yang lembut, lama-lama bolanya agak besar dan lama-lama bolanya itu keras dan menjadi indah, yang kemudian menjadi apa? Mutiara. Ini kisah terjadinya mutiara. Jadi yang kita lihat mutiara itu ini namanya kerang, ini adalah kerang mutiara. Mahal harganya ya kan. Sementara sudah ada yang ribuan tadi yang tidak susah payah tadi, yang tidak mengerang tadi, ini jadi kurang rebus ya. Nah, kerang rebus murah. Nah, jadi kerang rebus murah, kerang mutiara mahal, mulia. Kenapa? Dia bayar kesuksesannya dengan susah payah. Nah, dia bayar dengan kesuksesan dengan susah payah. Ya, akhirnya kan kisah ini kan kemudian menjadi inspirasi dari petani-petani kerang ya di NTB kalau nggak salah itu. Dia nyari kerang yang banyak, kemudian dibukain terus tarik pasir tuh. Tapi itu dipelihara. Nah, dipelihara. Nah, nanti dipelihara nanti akan jadi kerang. Jadi kerang. Tapi ada yang mati juga ya, tergantung kalau sukses jadi kerang. Karena mencontoh dari inspirasi ini tadi kan. Seperti itu. Ternyata jadi cara peternak kerang itu untuk kerang mutiara ya, itu caranya seperti itu. Nah, inspirasinya apa? Dalam hidup itu seperti itu. Jadi anak-anak
Jadi kalau pengen sukses, maka harus berani susah payah. dulu ya Pak ya. Panjenengan lihat orang siapapun yang jenengan anggap sukses misalnya, mungkin ayah barangkali ya, saya enggak tahu ya ayahnya jadi apa, ayahnya jadi apa Pak? Wira swasta, Wira Pak. swasta. Iya. Sukses juga ya. Nah, Amin. sukses. Lah, katakanlah Mbak Evi misalnya, Mbak Evi itu sekarang sih ya sukses. Ya, guru favorit wakil kepala sekolah. Amin. Tapi mungkin Alhamdulillah. kalau diwawancari dalam proses, Bu Evi kok bisa sukses kayak gini gimana sih? Nanti Bu Evi kan bilang, walah kalau sekarang ya jenengan lihat suksesnya, tapi dulu mama itu susah sekali, ya tak? Iya, Susah Pak, kan? betul. Jadi semakin sukses seseorang, maka sesungguhnya semakin susah payah dia mudanya. Iya, jadi ya Pak Presiden Jokowi kalau jenengan wawancara itu juga dia akan meneteskan air mati menyampaikan betapa susah payahnya ketika muda dulu. Nah, ini berarti apa kesimpulannya? Sukses itu dari susah. Iya, diawali Siapa dengan kerja keras yang dulu, pengen Pak ya. sukses, maka harus berani susah Susah payah. payah. Siapa yang tidak mau susah, maka tidak akan Iya, sukses. iya. Maka kan ada lagunya itu berakit-rakit ke hulu, Berenang-renang ke Iya, tepian. sukses susah dahulu, Bersenang-senang kemudian. Itu inspirasi seperti itu. Iya. Itu luar inspirasi biasa. dari anak kerang. Karena Gitu ya. saya tuh sangat-sangat mengingat dan selalu saya garis bawahi pesannya Bapak Sunarto Gimana? dimanapun gini Pak. Iya. Kunci orang sukses itu satu, kejujuran, Iya. dan yang kedua, selagi yang lain masih tidur, Dia belajar. maka belajar. Kita mulai berlarinya apa ya, kita belajar itu tadi. Selagi Iya. yang lain masih Tertidur. tidur. Jadi- Begitu Pak, saya masih jadi dulu ingat ya, terus. pas awal sana itu. Iya. Pembukaan itu check in orang Iya, tua betul. di boarding, Iya. anak saya. Jadi gitu. Jadi kunci sukses itu jadi yang berhasil adalah yang belajar selagi yang lain masih Tidur. tertidur. Yang lain belajar nggak Mbak Sasa? Yang lain tadi belajar nggak kira-kira? Yang tadi ya. Saya ulangi ya. Iya. Yang berhasil adalah yang belajar selagi yang lain masih tertidur. Yang lainnya masih tidur, Pak. Nah, iya. Belajar hanya Nah, pertanyaan saya yang lain belajar apa enggak? belajar tapi nanti, Pak. Betul sekali, Tidak ya, di saat cerdas, yang ya. tidak saat yang lain. Dengan brilian ya. Amin. Jadi yang lain Amin. itu belajar. Belajar. Tapi belajarnya nanti. Nanti. Lah yang sukses bukan yang lain, tapi yang belajar di saat yang lain masih tertidur, yang belajar sekarang. Nah, dan itu saya implementasikan, Mbak. Ya sama anak saya dulu, anak saya yang pertama itu saya kasih motivasi kayak gitu ketika masih kelas 3 SMP gitu ya. Kemudian saya praktekkan, dia sebelum masuk SMA itu sudah saya ajari. Sudah ajari pelajaran SMA. Jadi sebelum masuk SMA itu fisika semester 1 itu udah menguasai. Matematika semester 1 sudah menguasai. Ya, fisika, matematika, kimia sama bahasa Inggris kalau nggak salah. Itu dia udah menguasai. Jadi ketika belajar kelas 1 SMA, dia melihat gurunya nerangkan, dia senyum-senyum aja. Kalau sudah pinter ngeliat gurunya nerangkan kan semakin senang. Iya, semakin Iya. senang. Karena dia sudah Bisa pinter gitu ya. Nah, sampai gurunya itu namanya Pak Helman, guru fisikanya itu. Fah, namanya Ivana saya itu. Fah, nanti kamu jangan jawab dulu ya Pak ya. Kamu kalau jawab kok betul terus sama kenapa Pak gitu ya. Saya sudah belajar pelajaran 1 semester Pak. Loh kok bisa? Iya, Bapak saya guru fisika. Luar biasa Ya, sekali, jadi Pak. seperti itu. Akhirnya Pak, akhirnya iya jadi pintar ya dia. Ya memang dia tidak jago SN enggak, dia lomba fisika itu pernah juara Jawa Bali kalau nggak salah. Wow. Juara Jawa Bali. Jadi Luar dia, biasa. tapi yang luar biasa karena itu kebiasaan baik tadi, motivasi yang berhasil adalah yang belajar selagi yang lain masih tertidur dipraktekkan. Jadi ketika dia pulang libur semesteran itu dia belajar untuk 1 semester berikutnya. Dia pulang lagi untuk semester, maka hasilnya baik. Hasilnya baik dan yang luar biasa sekali, dia mendaftarkan perguruan tinggi seluruh dunia itu. Dia diterima 7 perguruan tinggi seluruh dunia. Wow. Dan keren-keren perguruan tingginya. Di Belanda diterima, ya di Jerman diterima, di Korea diterima, terus di Singapura diterima di NTU, terus di UI diterima, di ITB diterima, Wah, Universitas Masya Allah. Presiden di Bekasi diterima. 7 perguruan tinggi dan semuanya program beasiswa. Nah, kemudian dia menjalani yang NTU, nah yang Technological University di Singapura. Nah, Singapura itu walaupun negara kecil tapi maju. Iya, maju Iya. sekali, Pak. Malu maju itu ada kepastian. Jadi kalau di Indonesia itu kan ya kita kuliah gitu kan belum tentu dapat kerja. Iya, Pak. Iya. Kalau dapat kerja kadang-kadang gajinya berapa juga enggak jelas juga gitu. Di sana ketika kuliah perdana aja
itu sudah dikasih informasi, kasih brosur. Di brosur sudah ada tulisannya, kamu kuliah jurusan apa. Kalau jurusan teknik elektro nanti gaji pertama 35 juta, sudah ditulis ya. Kalau jurusan kedokteran gajinya 40 juta, jadi sudah ada. Dan kenyataannya nanti kalau sudah kerja nanti dia akan dapat gaji sesuai dengan yang ditulis itu. Jadi di sana itu perguruan tinggi itu punya ini yang kuat itu ya. Kalau ada perusahaan yang menggaji sak-sae tidak sesuai dengan apa yang ditulis, bisa jadi perusahaan itu diprotes sama perguruan tinggi, bisa ditutup sama pemerintah. Nah, jadi itu. Dan kenyataannya betul, setelah lulus ya ini sekarang kerjanya, sekarang tinggalnya di Singapura juga. Ya kalau gajinya sekarang sudah nggak 36 lagi, sekarang gajinya 65 juta. Aduh, Masya Allah. Iya, 65 satu orang. Kalau sama suaminya ya 2 kali lipat ya, bisa bayangkan. Jadi setiap bulan kalau mau beli mobil bisa, ya toh. Iya. Iya Pak, betul. Itu tadi berangkat dari apa tadi? Motivasi. Motivasi. Yang berhasil adalah yang belajar selagi yang lain masih Tidur. Oke. Luar biasa sekali ya Bapak dengan inspirasinya dari seekor kerang hingga mengerang hingga mutiara yang dapat kita petik di setiap kata-katanya, termasuk kisah inspirasi dari keberhasilan anak tadi ya. Siap. Luar biasa sekali Pak. Mungkin kita sudah berada di penghujung acara ini Pak. Adakah kata-kata untuk menutup podcast pada episode hari ini? Yeah. Monggo Bapak. Baik, jadi hidup itu adalah pilihan. Ya, jadi siapa memilih jalan hidup sukses maka dia akan sukses. Tapi kalau dia memilih jalan hidup gagal maka dia akan gagal. Karena sesungguhnya apa yang terjadi pada kita itu adalah apa yang kita pikirkan beberapa kesempatan yang lalu. Nah, jadi kalau Mbak Sasa itu sekarang jadi murid SMA 1 Sragen karena beberapa saat yang lalu berpikir menjadi murid SMA 1 Sragen. Seperti itu. Jadi maka karena hidup itu adalah dari mindset, berpikirlah yang baik-baik maka kamu akan baik, berpikirlah sukses maka kamu akan sukses. Amin. Gitu. Amin. Kalau dari Bu Evi untuk menutup podcast pada hari ini yang disampaikan kepada Brilliance juga. Untuk anak-anakku semua, semansa Brilian, yang untuk anak-anakku yang aku cintai dan yang aku banggakan, marilah kita melaksanakan pesan dari Bapak Sunarno bahwa kunci orang sukses tentang kejujuran, kemudian selagi yang lain masih tertidur, maka kita sekarang belajar. Demikian Mbak Sasa. Baik, inilah closing statement dari orang-orang hebat yang jadi bintang tamu pada episode hari ini, Brilliance. Oke, untuk itu mungkin kita sudah akhiri saja episode ini. Terima kasih bagi para Brilliance yang telah menyaksikan episode spesial hari ini. Podcast Brilliant, podcastnya Semansa Family. Sampai jumpa lagi Brilliant.